Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim. Ya. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah menonton video kami. Tentunya harapan saya, teman-teman, sahabat-sahabat yang masuk di channel kami, tolong bantu di subscribe karena ini channel baru. Dan mudah-mudahan siapapun yang subscribe mendapatkan berkah. Amin. Allahumma amin. Baik, saya akan membahas tentang pertanyaan sahabat-sahabat saya yang berkaitan dengan politik. Dan mari kita syukuri bersama, kita pada saat ini sudah melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada bulan 14 Februari 2024 kemarin. Yang pertama yang akan saya bahas tentang pertanyaan bagaimana kiai atau ulama berpolitik. Itu. Ya memang saya sudah banyak mengetahui di media itu banyak perdebatan tentang itu. Yang pertama, saya tetap menghargai dan menghormati para ulama dan para kiai yang berpolitik dan juga kiai yang tidak berpolitik, karena beliau adalah sama-sama guru kita. Guru saya pribadi. Dan ucapan saya terima kasih yang lebih kepada para ulama yang atau kiai yang ikut serta berpolitik, berkampanye dalam berpolitik, yang terjun kepada politik. Karena saya sendiri kadang ada yang mengatakan kenapa kok tidak santrinya aja, tak fokus di pesantren mengajar murid-muridnya itu. Tapi menurut saya mengajar di pesantren atau mendidik putra-putri kita itu butuh ruang yang cukup dari pemerintah, butuh kenyamanan dan dalam kebijakan pemerintah. Karena kita mengingat kepada dulu zaman Orde Baru, zaman Soeharto, kita jangankan mendirikan pesantren, pengajian dan semacamnya. Pengajian aja kan kita kadang di stop. Itu saya ingat waktu saya kecil. Sehingga sekarang bebas itu dikarenakan kiai-kiai berpolitik. Kan keinginan kiai, para ulama berpolitik itu ingin menaruh orang-orang yang jujur, yang adil, dan yang memberi kenyamanan kepada masyarakat. Tentunya dia menaruh orang-orang yang berpotensi di kepemimpinan, yang memberikan kebebasan kepada kita. Itu maksudnya para ulama. Sehingga menurut saya ulama yang berpolitik itu sah saja, dan itu banyak itu berjuang demi kita sudah. Jadi kita kenyamanan pada saat ini adalah berkat beliau para ulama yang berjuang di politik. Mungkin itu pandangan saya berkaitan dengan para ulama yang berpolitik. Tapi saya tidak menafikan bahwa para ulama atau para kiai itu yang tidak berpolitik, itu saya tetap menghormati karena beliau mungkin mempunyai cara dan bagaimana beliau cara memasukkan agama Islam khususnya kepada santri-santrinya. Itu, tapi menurut saya pribadi itu alangkah baiknya kalau orang atau kiai itu terjun di politik. Karena menurut saya
dia juga ikut andil para ulama dalam kenyamanan kita, dalam cara mengajar dan juga mendidik putra-putri kita. Mungkin itu pandangan saya berkaitan dengan pertanyaan sahabat yang menanyakan berkaitan dengan para ulama berpolitik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para ulama yang berpolitik, dan ulama itu harus berpolitik karena dia sudah dipandang mampu. Satu, mampu, dia dipandang mampu, dia sudah mampu mendidik keluarganya menjadi baik, mendidik putra-putrinya menjadi baik, mendidik anak-anaknya orang itu, khususnya santrinya itu menjadi baik. Itu yang, maka selebih itu, lebih besar lagi dianya harus berperan karena dia sudah mampu di situ, maka beralih terus berjuang melewat negara itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.